Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam. Salatu wassalaman daimaini mutalazimain fi salam amma ba'du. Pada yang terhormat Abah Imam Sa'duddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Ribat Al-Burhani serta teman-teman yang saya cintai dan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bertatap muka dalam majelis yang mulia ini tanpa ada halangan apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelap gulita kebodohan dan kekafiran menuju cahaya kebenaran dan keselamatan. Pada malam hari ini saya akan menerangkan tentang hindari ghibah atau menggunjing. Sebagai orang yang beriman kita harus menjauhi menggunjing karena menggunjing termasuk perbuatan tercela yang dilarang oleh agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang suatu yang termasuk dalam kategori menggunjing sebagaimana beliau bersabda, ghibah atau menggunjing itu ialah penyebutan mengenai saudara kamu akan hal-hal yang tidak ia sukai, baik penyebutan kamu itu mengenai kekurangan atau cacat badannya atau kelainannya, perbuatan, perkataan, atau berkenaan dengan harta dunia maupun yang berkenaan dengan pakaian. Sementara ulama mutaqaddimin menyatakan, seandainya kamu bilang, delan klambine Lukman lelek, maka hal itu termasuk ghibah. Lalu bagaimana hanya dengan sebutan-sebutan kamu mengenai dirinya yang tidak disukainya? Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran mengenai orang yang menggunjing itu bagaikan orang yang memakan bangkai saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah satu seorang di antara kamu memohon daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Surat Al-Hujurat ayat 12. Terhadap sesama muslim kita harus menjaga dan melindunginya baik mengenai darah, harta dan kehormatannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menggunjing sesama saudaranya yang muslim maka Allah akan memindah wajahnya ke duburnya kelak pada hari kiamat. Barang siapa yang melakukan pergunjingan maka hendaklah ia memohon ampun kepada Allah sebelum ia meninggalkan majelis tempat pergunjingannya, sebelum berita pergunjingan itu sampai kepada orang yang dipergunjingankan. Karena bila orang yang menggunjing itu langsung bertobat kepada Allah sebelum sampainya berita pergunjingan itu kepada orang yang dipergunjingkan, maka tobatnya akan diterima. Tetapi apabila berita pergunjingan itu telah sampai pada orang yang dipergunjingkan, maka dosa pergunjingannya belum bisa terampuni dengan tobat sebelum mendapatkan kehalalan dan pengampunan dari orang yang dipergunjingkan. Di antara hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang dosa dan siksa bagi orang yang menggunjing, sebagai sabda Nabi, barang siapa yang melempari saudaranya dengan pergunjingan untuk mencela saudaranya itu, maka Allah akan menempatkan pada jembatan neraka jahanam kelak pada hari kiamat hingga ia keluar dari dosa pergunjingan itu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku diisrokan, aku melewati beberapa kaum yang mencakar-cakari muka-muka mereka dengan kuku mereka dan memakan bangkai.
Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu ya Jibril? Jibril menjawab, mereka itulah orang-orang yang memakan daging manusia ketika di dunia. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang barang siapa yang makan daging saudaranya di dunia, maka daging saudaranya itu akan disuguhkan padanya besok hari kiamat. Seraya dikatakan, makanlah ia dalam keadaan mati karena kamu dulu memakannya dalam keadaan hidup. Lalu ia memakannya. Kemudian Nabi membaca, ayyuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi maitan. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Mengakhiri khultum dalam kesempatan yang mulia ini, semoga Allah senantiasa menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kurang lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.